Selamat datang pendengar setiap podcast Suara Pendidikan Anak. Saya Angela Ivona Sintia Bumbut, senang sekali bisa kembali hadir di tengah Anda semua. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu peran keluarga dalam pendidikan anak. Nah, obrolan kali ini lebih mendalam. Sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Zagaria Selima. Selamat datang Ibu. Terima kasih Kak Sintia, senang sekali bisa berbagi di sini, apalagi soal pendidikan anak. Topik yang menurut saya itu sangat fundamental bagi masa depan bangsa, gitu ya kan. Baik Bu Salima, sama-sama diucapkan kembali. Mungkin kita bisa mulai dari yang mendasar dulu ya Bu. Mungkin apa benar pendidikan anak itu pertama kali dimulai itu dari rumah? Bagaimana tanggapan Ibu soal ini? Oke, betul sekali Kak Sintia. Jadi keluarga itu adalah lembaga pendidikan pertama dan juga utama, gitu kan. Di sanalah anak belajar nilai-nilai dasar seperti kasih sayang, terus rasa hormat, dan juga norma sosial. Pembelajaran itu juga bukan pembelajaran itu bahkan dimulai sebelum anak mengenal sekolah formal, gitu, Mbak. Baik, jadi mungkin anak belajar itu dari perilaku orang tua ya Bu, atau bagaimana? Iya, Mbak Sintia. Anak itu melihat atau meniru dan juga menyerap dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Proses ini itu informal sih, tapi mendalam, ya kan. Nilai-nilai yang ditanamkan akan akan membentuk karakter anak hingga anak tersebut dewasa, gitu. Baik Bu, nah pola asuh yang sering jadi bahan diskusi juga Ibu. Bagaimana sih pengaruh pola asuh terhadap perkembangan anak begitu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana sih caranya begitu? Oke. Jadi pola asuh ini sangat menentukan, gitu ya kan. Bahwasannya orang tua yang menerapkan pola asuh itu dengan kasih sayang dan juga disiplin itu ya, yang seimbang, cenderung membesarkan anak yang percaya diri dan juga memiliki keterampilan sosial yang baik, gitu. Wah, bagus sekali Bu. Berarti maksudnya Ibu bukan cuma soal keras atau lembut ya, tapi soal keseimbangan. Bagaimana sih cara kita menghadapi keseimbangan itu tentang pendidikan sekolah dasar ini? Pendidikan sekolah dasar ya, Bu. Oke, tepat sekali ya Bu. Mbak, maksudnya pola asuh yang tidak konsisten atau minim perhatian itu bisa menyebabkan masalah perilaku dan emosional, gitu. Disinilah keluarga itu berperan penting mengajarkan anak untuk mengelola emosi dan juga membangun hubungan dan cara mengambil keputusan yang baik, begitu. Baik Bu, lalu bagaimana sih dengan pendidikan moral Bu Selima? Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit atau beberapa kata atau bagaimana sih menurut Ibu tentang itu? Oke, jadi pendidikan moral itu
dimulai dari rumah gitu ya kan, karena awalan bagi seorang anak gitu ya kan, karena mereka juga eh, karena pendidikan moral itu juga dimulai atau berawalan dari rumah gitu ya kan. Terus pendidikan karakter terbaik itu dimulai sejak dini di lingkungan keluarga ataupun di mana anak belajar menilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga empati gitu Ibu. Baik Bu, jadi tidak cukup hanya melarang ya Bu, harus tetapi memberi teladan juga. Bagaimana sih teladan itu yang bisa diterapkan? Mungkin Ibu bisa jelaskan atau bagaimana gitu. Ya benar sekali Bu. Mbak, maksudnya orang tua itu perlu menunjukkan secara langsung bagaimana bersikap jujur, menghormati orang lain, dan juga bersikap empati gitu ya kan. Misalnya dengan berbagi atau membantu orang lain itu di depan anak gitu. Dari situ mereka akan menjadi itu akan menjadikan contoh untuk anak juga, karena sebagai orang tua dia melakukan di depan anaknya dan anaknya itu akan Contohkan apa yang iya betul sekali Mbak gitu. baik. Oke. Menarik sekali ya Bu. Kalau soal keterampilan ya Bu, seperti membaca atau bercerita, bukankah itu urusan sekolah? Kenapa harus melibatkan orang tua juga? Mungkin Ibu bisa jelaskan bagaimana sih maksud itu? Ya jadi sebagian besarnya itu ya, tetapi fondasinya itu tetap dibentuk dari rumah gitu, karena keluarga itu adalah konteks awal gitu ya, konteks awal yang memperkenalkan anak pada keterampilan dasar seperti berbicara itu kan, terus mendengarkan dan juga bahkan memecahkan sebuah masalah gitu. Oke baik Bu, mari kita lanjut. Dan ada juga yang bilang atau ada yang juga saya mendengar beberapa orang bahwa anak itu harus belajar mengelola emosi sejak dini. Bagaimana sih menurut Ibu tentang ini? Begitu. Anggapan tersebut ya. Oke, jadi saya setuju bahwa pentingnya keterampilan mengelola emosi. Di rumah, orang tua bisa ajarkan anak untuk mengenali perasaannya dan mencari solusi saat dia marah ataupun sedih gitu. Oke. Dan bagaimana sih rasa tanggung jawab itu sebagai orang tua untuk ini? Bagaimana sih tanggapan Ibu begitu? Oke. Itu pun bisa dimulai dari rumah, bahwasannya anak yang diajak mengambil keputusan dan diberi tanggung jawab itu misalnya membantu pekerjaan rumah gitu kan, akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Wah, luar biasa sekali Ibu Selima. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keluarga itu memang sekolah pertama utama bagi anak. Ya, mungkin ya bisa jadi panutan lah begitu. Bagaimana sih tanggapan Ibu tentang itu juga? Ya betul sekali Kak. Mulai dari pendidikan moral dan juga pengelolaan emosi, keterampilan sosial hingga motivasi belajar, semuanya itu bermula dari rumah. Ya itu benar sekali. Itu permulaannya itu dari rumah. Lanjut. Oke, terima kasih banyak atas waktunya hari ini Ibu Selima. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi bagi pendengar, terutama itu bagi orang tua pendidik, bahwa
pentingnya itu belajar itu dari rumah dulu begitu. Iya, semoga bermanfaat juga untuk kita semua materi kali ini ya. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Dan juga semangat terus untuk teman-teman semua. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus menjadi anak yang hebat. Terima kasih.